Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iketut Manumatmayana. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah usaha tani, pemasaran pertanian, dasar-dasar agribisnis, sistem dan rekayasa agribisnis, kewirausahaan pertanian, supply chain agribisnis, dan nilai tambah produk pertanian. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan teknik DIA atau yang dikenal dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah usaha tani, yang merupakan mata kuliah wajib inti prodi dengan beban 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah usaha tani bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan analisis tentang ilmu usaha tani, pembahasan mengenai isu-isu penting dan aktual dalam usaha tani, menganalisis dan mengevaluasi implementasi usaha tani. Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat memahami konsep usaha tani serta menganalisis pembiayaan dalam usaha tani. Adapun CPMK atau kompetensi yang akan dicapai mahasiswa yaitu 1. Mampu memahami teori dan konsep usaha tani. 2. Mampu menganalisis biaya produksi, pendapatan, penerimaan, dan kelayakan usaha tani, serta mengimplementasikan penggunaan faktor produksi dalam usaha tani secara efisien. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dalam usaha tani. Selanjutnya, didetailkan pada sub-capaian diantaranya. 1. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan mengenai konsep dan ruang lingkup usaha tani. 2. Mampu menjelaskan, mendiskusikan, dan menerapkan prinsip manajemen lahan dan sumber daya alam. 3. Mampu menguraikan, mengasumsikan, menunjukkan prinsip ekonomi dalam usaha tani. 4. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghitung biaya dan pendapatan dalam usaha tani. Yang kelima, mampu menganalisis, mendiskusikan, mendemonstrasikan mengenai peran dan tantangan petani dalam konteks global. 6. Mampu menjelaskan, mendiskusikan mengenai konsep dan ruang lingkup pertanian organik. 7. Mampu menganalisis, mengklasifikasikan, dan menunjukkan permasalahan produktivitas pada faktor produksi. 8. Mampu memecahkan dan mengklasifikasikan serta menunjukkan risiko usaha tani. 9. Mampu menguraikan, mengklasifikasikan, dan menunjukkan perubahan teknologi dalam perspektif usaha tani. Topik materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep dan ruang lingkup usaha tani, prinsip manajemen lahan dan sumber daya alam, prinsip ekonomi dalam usaha tani, biaya dan pendapatan dalam usaha tani, peran dan tantangan dalam konteks globalisasi, konsep dan ruang lingkup pertanian organik, produktivitas faktor produksi, risiko usaha tani, perubahan teknologi dalam perspektif usaha tani. Referensi yang digunakan: Agricultural Production Economic dari Debertin, Production Economic Theory with Application Dol Oresem, kemudian Teori Ekonomi Produksi dari Sukartawi. Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang menerapkan pembelajaran luring dan LMS yang ada pada tautan siska.unsika.ac.id. Di sini saya akan menjelaskan teknik DIA dalam perkuliahan, yakni delivery, di mana saya akan menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa melalui ceramah, video, modul, atau media lainnya. Fokusnya adalah memberikan pemahaman, teori dasar, dan topik perkuliahan. Interaction,
atau interaksi, komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, atau forum online. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman dan membangun keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, asesmen atau penilaian, yakni evaluasi terhadap pemahaman dan capaian belajar mahasiswa. Bisa berupa kuis, tugas, presentasi, atau ujian. Penilaian ini membantu dosen mengukur efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik. Berikut proses perkuliahan yang saya laksanakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Oke, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya di minggu ketiga. Kita akan membahas tentang biaya produksi, penerimaan, laba rugi, dan break even point ya. Oke. Sebelum mulai, ada baiknya kita awali dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dan mengklasifikasikan jenis biaya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa setelah perkuliahan bisa membedakan mana yang masuk biaya variabel dan mana yang masuk biaya tetap. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menghitung biaya ya. Jadi biaya tetap, biaya variabel, kemudian menghitung pendapatan dan penerimaan dalam usaha tani. Oke. Minggu sebelumnya kita sudah belajar apa, Reza? Minggu sebelumnya itu kita sudah belajar konsep dasar dan karakteristik usaha tani, Pak. Oke, baik. Untuk saat ini kita akan belajar tentang biaya. Ya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya atau paham apa itu biaya. Kalau teman-teman kuliah ya, teman-teman butuh biaya tidak? Betul. Oke. Kira-kira apa itu biaya? Silakan, Reza. Biaya itu adalah nilai yang dikeluarkan untuk kita memperoleh atau mendapatkan barang atau jasa, Pak. Biasanya itu berbentuk uang. Oke, baik. Ada yang lain? Terima kasih, Reza ya. Biaya. Ya, jadi kalian kuliah itu kan mengeluarkan biaya, ya, uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang nantinya akan memberikan manfaat. Ya, jadi orang tua kalian mengeluarkan uang, nantinya setelah lulus teman-teman bisa mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi uang itu diinvestasikan atau dikeluarkan sehingga nantinya bisa memberikan manfaat. Sama juga dengan petani, ya, mereka membeli pupuk, membeli pestisida, kemudian membeli cangkul, membeli arit, ya, yang digunakan untuk melakukan produksi atau budidaya padi. Ya, nanti hasilnya berupa gabah, gabah bisa dijual, ya. Oke. Selanjutnya, mengapa kita harus melakukan analisis biaya? Oke, Irsa. Ya, Pak, untuk menemukan titik impas dari produksi tersebut, Bapak. Oke. Karena seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, biaya itu kan dibagi menjadi dua, ada biaya tetap dan variabel. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Mengapa kita perlu melakukan analisis biaya? Oke, silakan. Deras. Izin menjawab, Bapak, bisa juga untuk mengukur kebutuhan finansial kita untuk petani gitu, menentukan bagaimana operasional mereka gitu. Oke, agar petani tahu ya bagaimana operasional mereka, apakah menguntungkan atau tidak. Jadi tujuan untuk melakukan analisis biaya adalah untuk memperoleh data yang akurat. Ya, setelah petani melakukan analisis atau kita melakukan analisis, kita akan tahu biaya yang dikeluarkan. Ya, nanti kita akan tahu berapa penerimaan. Ya, nanti akan kita ketahui titik impasnya. Ya, ketika kita tahu usaha tani padi itu menguntungkan, maka usahanya akan tetap berjalan. Ya. Selanjutnya,
ketika kita tahu usaha tani padi itu tidak menguntungkan, maka keputusannya adalah tidak dilaksanakan, ya, karena tidak menguntungkan. Oke ya, jadi di sini untuk kita menganalisis ya, apakah usaha tani itu layak untuk dijalankan atau tidak. Apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatannya nanti. Oke, selanjutnya kita ke biaya produksi ya. Seperti yang kita bahas di awal, biaya itu ada biaya variabel dan biaya tetap. Ya, biaya tetap yang pertama. Apa itu biaya tetap? Biaya yang Oke, Ihlima. biaya yang dikeluarkan yang tidak dipengaruhi oleh output. Oke, contohnya? Contohnya kayak kalau di usaha tani sewa lahan, pajak. Oke, ya. Berarti biaya yang dikeluarkan besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang diproduksi. Ya, mau petani itu memproduksi atau mengolah sawah 1 hektar dan 2 hektar, jumlah traktor yang digunakan adalah 1. Ya, kalau 3 hektar traktornya 1. Ya, bukan berarti kalau petani mengolah 1 hektar traktornya 1, 2 hektar traktornya beli lagi, 3 hektar beli lagi. Tidak seperti itu kan? Ya, jadi fixed cost itu biaya yang dikeluarkan sekali kemudian bisa digunakan beberapa kali gitu. Ya, jadi untuk memudahkan teman-teman memahami ya. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya yang besar dan kecilnya itu dipengaruhi oleh output. Oke, biaya yang besar dan kecilnya dipengaruhi output. Artinya apa? Semakin banyak output yang diproduksi, maka biayanya akan semakin banyak atau semakin tinggi. Ya, contohnya adalah pupuk. Ya, saat petani ingin menanam 1 hektar, jumlah pupuk yang dibutuhkan urea umpamanya 100 kilo. Ya, saat petani menanam 2 hektar, jumlah urea yang dibutuhkan adalah 200 kilo. Saat petani ingin menanam 3 hektar, jumlah urea yang dibutuhkan adalah 300. Ya, dan terus akan meningkat sesuai dengan output yang dihasilkan nantinya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya ada biaya total. Apa itu biaya total? Yang diperoleh dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke, biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi semua biaya yang dikeluarkan oleh petani, ya, baik itu biaya tetap berupa traktor, sewa lahan, pajak dan lain sebagainya ya. Kemudian dan juga ditambahkan dengan biaya variabel, ya, pembelian bibit, kemudian pembelian pupuk, pembelian pestisida dan lain sebagainya ya. Oke, jadi sudah bisa dibedakan ya antara ketiganya ya, mana masuk biaya variabel, mana biaya tetap dan mana biaya total. Nanti teman-teman akan diberikan kuis ya untuk menilai apakah teman-teman sudah paham atau belum. Oke, untuk selanjutnya silahkan teman-teman membentuk kelompok. Nah, saya akan memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Di sini kita akan membahas jurnal hasil penelitian saya dengan judul Analisis Usaha Tani Bunga Krisan di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Jadi teman-teman silahkan membentuk kelompok, teman-teman bisa scan QR-nya, kemudian teman-teman mendiskusikan ya, klasifikasikan mana yang masuk biaya tetap, mana masuk biaya variabel dalam usaha tani padi di Kabupaten Karawang ya. Nah, sebagai contoh di sini ada usaha tani bunga krisan, itu biaya variabelnya tentu akan berbeda dengan usaha tani padi. Biaya tetapnya juga tentu akan berbeda antara bunga krisan dan usaha tani padi ya. Silahkan teman-teman scan, kemudian berikan alasan mengapa termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Ya, silahkan teman-teman membentuk lingkaran untuk memudahkan diskusi ya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya. Oke, siapa yang sudah? Silahkan angkat tangan. Sudah? Ya, Pak. Oke, silahkan.
Nanti dilengkapi atau ditambahkan ya kalau ada tambahan dari kelompok 1. Oke, biaya tetap ada traktor. Betul? Oke. Sewa lahan, betul? Pajak? Betul. Oke, kenapa traktor masuk biaya tetap? Karena hanya dipakainya tidak berubah Pak jumlahnya. 1 hektar untuk 1 motor. Oke. Oke, jumlah traktor yang dibutuhkan tidak dipengaruhi oleh output yang dihasilkan ya. Jadi sekali cukup beli traktor digunakan untuk beberapa kali masa penanaman. Oke, untuk sewa lahan, kenapa masuk biaya tetap? Karena tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi oleh output ya. Jadi sewa lahan itu biasanya dalam 1 tahun ya. Atau bisa dalam jangka waktu yang panjang ya. Untuk pajak, kenapa bisa termasuk biaya tetap? Angkanya tetap sama ya dalam waktu tertentu ya. Oke, kemudian yang masuk biaya variabel adalah pupuk. Kenapa pupuk termasuk biaya variabel? Karena penggunaannya per 1 kali musim. Jadi semakin banyak atau semakin luas penanaman padi, maka jumlah pupuk yang dibutuhkan semakin banyak. Benih, kenapa benih masuk biaya variabel? Sama ya, karena semakin luas penanaman padi, maka jumlah benih yang dibutuhkan semakin banyak. Pestisida sama, kenapa? Oke, semakin luas lahan yang digunakan, maka jumlah pestisida yang digunakan akan semakin banyak ya. Oke, kemudian untuk karung, Semakin banyak hasil yang diproduksi, maka karung yang dibutuhkan juga akan semakin. oke, baik, terima kasih. Ada lagi tambahan? Atau sama? Sama, oke ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana yang masuk biaya tetap, mana yang masuk biaya variabel. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyusutan. Penyusutan adalah alokasian biaya perolehan suatu aset tetap selama masa manfaatnya ya. Jadi dalam penyusutan ini ada 3 poin penting ya. Yang pertama itu adalah harga perolehan ya. Contohnya dalam usaha tani padi, kita mengambil traktor ya. Jadi berapa petani membeli traktor, harga traktor sampai dengan biaya pengiriman, itu masuk harga perolehan. Nah, yang kedua itu ada nilai sisa. Nilai sisa di sini berapa lama traktor digunakan sampai dia rusak, kemudian apakah setelah rusak itu masih bisa dijual atau masih ada harganya tidak gitu. Ya, itu masuknya nilai sisa. Nah, selanjutnya ada masa manfaat. Kayak traktor tadi kira-kira penggunaannya itu berapa lama? 5 tahunkah? 10 tahunkah? 15 tahunkah? Ya. Nah, untuk menghitung penyusutan, teman-teman bisa menggunakan rumus di depan ya, di mana biaya penyusutan dalam 1 tahun dihitung dengan mencari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis atau masa pemakaiannya. Oke, di sini ada contoh soal ya. Silahkan teman-teman mengerjakan dengan cepat ya, karena di sini soalnya tidak terlalu susah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menemukan jawabannya, silahkan angkat tangan. Jadi teman-teman diminta menghitung biaya penyusutan per tahun. Apakah ada yang sudah mendapatkan? Silahkan angkat tangan. Siapa? Resa, dapat berapa? 20.000. Ilma? 20.000. Ada yang lain? Sama. Ada yang belum dapat? Silakan angkat tangan yang belum dapat. Semua sudah dapat? Oke ya. Jadi 20.000 ya. 120.000 dikurangi nilai sisanya 20.000 dibagi dengan 5 tahun ya.
dalam usaha tani padi itu 1 tahun berapa kali di Kerawang? 2 sampai 3 kali. Jadi ketika teman-teman menghitung biaya tetap untuk cangkul, jadi 20.000 dibagi dengan 2 ya, untuk 2 kali penanaman ya. Oke. Selanjutnya penerimaan ya. Penerimaan di sini nilai seluruh produksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan pertanian dalam periode tertentu. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui, penerimaan itu adalah hasil produksi dikalikan dengan harga. Ya. Kuantiti yang diproduksi dikalikan dengan harganya. Ya. Contohnya, kuantiti yang dihasilkan itu padi kan? Ya, 6 ton per hektar. Dengan harga gabah Rp6.000 per kilogram. Kira-kira berapa penerimaan yang diperoleh petani? 36 juta. Ya, kan P dikali Q. Harganya 6.000, hasilnya 6 ton. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, silahkan teman-teman mendiskusikan per kelompok. Nanti kelompok mana yang sudah menemukan jawabannya silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Selain kalian menjawab dengan benar, kalian juga harus menjawab dengan cepat. Silahkan, Ilma. 42 juta. 42 juta. Oke, benar 42 juta. Dibaca. Pak Manu adalah seorang petani yang memiliki lahan 5 hektar. Ya. Produktivitas lahan 6 ton per hektar. Jika harga gabah 7.000 per kilo, hitunglah penerimaan yang diperoleh Pak Manu dalam 1 kali panen. 210 juta ya. Jadi teman-teman hati-hati dalam menghitung ya, jangan sampai salah. Jadi dihitung dulu, dalam 5 hektar produksi yang dihasilkan adalah 30 ton ya. Kemudian harganya 7.000 per kilo. Jadi 7 dikali 30. Hasilnya adalah 210 juta ya. Cukup kaya berarti Pak Manu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva biaya ya. Oke, di sini ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan penerimaan. Ada yang sudah membaca dan mempelajari? Sudah, oke. Ihlima, mau coba menggambar ke depan? Biaya variabel sendiri definisinya itu biaya yang dikeluarkan tapi dipengaruhi dengan besarnya kuantiti yang dihasilkan. Oke, semakin banyak kuantiti yang dihasilkan, Maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. oke, kenapa dia mulainya dari titik nol? Karena pada saat tidak produksi maka biaya yang dikeluarkan sebesar 0. Oke, Maka dari itu ya variabel cost dimulai dari titik 0. oke. Selanjutnya, Kemudian total cost. Total cost ini diperoleh, total cost sendiri ini definisinya adalah total biaya yang diperoleh dari fixed cost dan variable cost. Kenapa dimulai dari titik fixed cost? Karena ini penjumlahan dari VC dan FC. oke. Selanjutnya, Kemudian penerimaan. Penerimaan atau total revenue sendiri ini merupakan kuantiti dari 1 kali produksi yang dikalikan dengan harga jual di pasarnya. oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Ihlima. Kasih tepuk tangan ya untuk Ihlima ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ihlima. Sekarang kita bahas nih. Nah, apa yang terjadi jika total penerimaan lebih besar dari total biaya? Laba ya. Jadi petani akan mendapatkan
keuntungan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, apa yang terjadi jika total penerimaan lebih kecil dari total biaya? Rugi ya, petani akan mengalami kerugian. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi ketika total penerimaan sama dengan total biaya? BEP ya, petani tidak untung atau tidak rugi. Oke. Ini bagian ini adalah bagian apa? Untung ya, karena penerimaannya lebih tinggi dari biaya. Nah, kalau yang di bagian sini rugi ya, karena biayanya lebih tinggi daripada penerimaan. Oke, bagus ya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu laba, apa itu rugi, apa itu BEP. Ya, apa itu laba? Reza? Baik, menurut saya itu laba itu adalah keuntungan Pak yang didapatkan dari ketika kita melakukan penjualan, atau kalau definisi itu keuntungan finansial didapatkan ketika total pendapatan penjualan lebih tinggi dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Oke, baik ya. Jadi total pendapatan lebih tinggi daripada total biaya, maka petani akan mengalami keuntungan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rugi? Regina, silakan. Keadaan di mana total biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Oke, biayanya lebih gede daripada pendapatannya ya, sehingga petani mengalami kerugian. Oke, kalau BEP, oke, Elia, silakan. Kalau BEP itu total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Oke, berarti pendapatan yang diterima oleh petani sama dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga petani impas, tidak rugi atau tidak mengalami keuntungan. Oke, ya, kita ada di tahap kejutan ya. Silakan teman-teman mengisi kuis. Di sana ada 10 pertanyaan ya. Silakan teman-teman scan barcode-nya. Nanti kita akan lihat siapa yang bisa menjawab dengan benar, supaya kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman tentang perkuliahan hari ini. Oke, Reza, Ihlima, Mutia, Elia, semua 100 ya. Oke, semuanya sudah paham ya. Dari hasil bisa kita lihat secara keseluruhan sudah menjawab dengan benar ya. Jadi ada yang dapat 90 dan 80 ya. Hasilnya cukup baik ya. Berarti teman-teman sudah memahami yang kita bahas tadi ya, bisa membedakan mana yang masuk biaya variabel, mana yang masuk biaya tetap, kemudian bagaimana menghitung pendapatan, penerimaan, dan BEP. Oke, sebelum kita ke akhir perkuliahan, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, Irsa, silakan. Dari perkuliahan kali ini kita bisa mempelajari bahwa terdapat 3 jenis biaya produksi yang dikeluarkan selama kegiatan produksi dikeluarkan. Ada biaya variabel, tetap, hingga total biayanya. Lalu kita akan menganalisisnya melalui penerimaan dan penyusutan, serta mengetahui titik impas dari biaya produksi tersebut. Tujuannya yang tidak lain tidak bukan untuk mengetahui keberlanjutan usaha tersebut, apakah dilanjutkan atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Irsa ya. Oke, ada yang lain lagi? Kita bisa memperoleh Pak, jadi kita bisa mengetahui untuk laba dan rugi dan juga titik impasnya, sehingga para petani juga bisa mengetahui untuk menambahkan jumlah produksi atau mengurangi jumlah produksi itu sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat ya untuk kita semua. Oke, pohon mangga batangnya tinggi, manis rasanya enak dimakan. Cukup sekian pertemuan kita ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya ya. Demikian video perkuliahan yang saya buat. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.